Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali di YouTube channelku Flores Inspire. Hari ini aku ingin membagikan pesan intuitif yang Tuhan taruh di dalam hatiku. Tapi entah kenapa kayak nggak ada satu pesan khusus yang very clear, tapi kayak aku diminta untuk ngebagiin ke teman-teman pengalaman aku sendiri, cara aku memproses emosi supaya teman-teman bisa merasakan damai sejahtera, bisa menghadapi masalah dengan lebih tenang dan bisa lebih gampang menemukan solusi masalahnya. Karena seperti yang teman-teman lihat di sosial media saat ini, banyak banget berita yang ini itu berseliweran, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari juga pasti banyak banget kejadian yang bisa tiba-tiba tuh ngebuat kita down gitu secara emosi. Yang tadinya kita lagi happy, lagi tenang, tiba-tiba kayak ada kejadian ini langsung jadi gitu, kayak jadi bete ya. Kalau misalnya orang Indonesia tuh bilangnya jadi bete. Gimana sih aku biasanya memproses emosiku sehingga kehidupanku bisa jadi damai lagi, damai sejahteranya tuh bisa lebih lama, dan emosi triggernya, emosi yang downnya tuh bisa lebih pendek waktunya. Jadi pengalaman aku dulu tuh waktu aku kayak remaja, semenjak lulus SMA lah, sampai ada motor lewat. Semenjak lulus SMA sampai kuliah sampai kerja itu aku ngerasa hidup aku tuh mulai kayak tidak beruntung gitu. Aku punya banyak hal-hal yang kejadiannya tuh ngebuat aku bete, ngebuat aku down, bahkan sampai aku pengen kayak sempat berpikir untuk bunuh diri. Coba bayangin, it's such a long kayak memory itu, kayak oh my god, sekarang tuh aku happy banget. Tapi di saat itu memang aku ingat aku pernah emang pengen sampai bunuh diri. Itu adalah karena tumpukan emosi yang ke-trigger, dan ternyata emosinya itu juga sebenarnya udah dari aku kecil, dan ada juga yang warisan dari nenek moyang. Jadi sebenarnya kita tuh membawa banyak banget pendaman emosi, bukan dari kejadian yang kita alami aja. Kejadian yang kita alamin aja udah cukup banyak kan, kayak misalnya kejadian-kejadian tidak mengenakan dari usia 0 sampai usia kita saat ini. Misalnya usia aku 37 tahun, berarti segala kejadian tidak mengenakan yang terjadi di antara aku usia 0 sampai 37 tahun yang tidak benar-benar diproses, itu jadi pendaman emosi. Jadi kayak energi yang tersumbat di dalam sistem syaraf kita, nervous system kita, dan itu membuat kita setiap kali ada kejadian sesuatu di sekitar kita yang tidak nyaman sedikit, itu bakal ke-trigger, dan itu rasanya jadi sakit dan gak enak banget. Nah makanya cara terbaik yang aku pelajari dari berbagai YouTube channel yang aku tonton, dan juga dari coach aku waktu itu, emotional releasing coach aku, Ibu Miranda, adalah setiap kali kita merasa emosi kita terpicu, kita perlu mengambil waktu untuk sendiri dan memproses emosi itu. Dan cara yang aku lakukan adalah dengan breathing ya, dengan grounding dicampur dengan breathing. Mungkin aku udah sempet beberapa kali mention juga di beberapa video aku yang sebelumnya, dan kalau teman-teman lihat video aku yang mengikuti The White Rabbit atau mengikuti kelinci putih, dan disitu juga ada cara aku memproses emosi. Bahkan aku tunjukin aku rebahan di lantai. Tapi itu memang cara yang paling efektif yang saat ini aku lakukan setiap hari, yaitu setiap kali ada kejadian yang membuat emosi aku ke-trigger. Nah biasanya kalau kita kayak trigger emosinya, naturalnya itu adalah kita ingin merespon dengan cepat kan. Kayak misalnya kayak kita dikatain orang sesuatu, kita pengen balas kata-kata itu. Atau misalnya kita kehalangan sesuatu, kita pengen langsung cari barang itu. Atau waktu itu aku juga pernah anjingku hilang, aku pengen langsung muter-muter keliling komplek. Nah sebenarnya itu ngebuat emosi kita tuh makin makin lama gitu penderitaannya,
dan kita juga nggak bisa dapetin hal itu. Jadi biasanya hal-hal yang aku lakukan pada saat aku panik itu tidak akan membawa hasil. Kayak misalnya kunci hilang, kunci pas mau pergi hilang, aku cari-cari bongkar rumah itu nggak ketemu. Tapi saat aku berhenti dulu, aku menenangkan diri dulu, terus aku tarik nafas dulu, proses emosinya dulu, biasanya aku punya satu spot di kamar aku di mana aku biasanya langsung grounding di situ. Jadi grounding itu maksudnya aku rebahan, kayak kalau teman-teman pernah ikut yoga itu savasana, jadi corpse pose atau pose mayat. Jadi kita seolah-olah kayak uh, berbahan di permukaan bumi ya, terus relax dan kita cuma napas saja, napas dari hidung, keluar dari hidung, perutnya di expand. Pada saat masukin napas, perutnya digedein, pas keluarin perutnya dikecilin, dikosongin, kayak gitu aja. Dan itu bakal ada sensasi badan yang super crazy dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu biasanya kayak ada energi yang mengalir, atau biasanya ada satu titik di beberapa tubuh kita yang langsung terasa intens energinya, dan itu aku langsung fokusin nafas aku ke arah situ, itu sampai energinya hilang. Jadi biasanya titik-titik yang akan terasa sakit itu adalah dimana energi itu berada. Dan kadang-kadang kalau misalnya aku bernafas itu sampai dalam itu tuh bisa sampai nangis. Dan kadang-kadang tiba-tiba muncul memori dari masa kecil atau masa lalu, atau bahkan sebuah kisah yang mungkin kita nggak tahu konteksnya gimana, karena mungkin itu adalah energi dari nenek moyang yang kita nggak tahu gimana mereka mungkin mewariskan epigenetic memory. Tahu nggak epigenetic memory? Jadi dalam DNA kita itu ada seperti hard drive yang ternyata isinya adalah gabungan dari semua pengalaman dan memori nenek moyang kita. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi ya mau nggak mau ya kita bakal perlu proses itu juga di dalam diri kita kalau kita ingin memutuskan pola yang toksik yang diwariskan dari keluarga kita. Jadi itu teman-teman cara aku memproses emosiku. Setiap ada kejadian yang bikin aku stres, kejadian yang bikin aku emosiku, langsung aku rebahan, langsung aku breathing, dan aku berusaha tidak memikirkan hal-hal positif negatif. Aku selalu berusaha tidak memikirkan apa-apa, atau aku berdoa langsung bilang sama Tuhan, bantu aku untuk melewati emosi yang tidak nyaman ini, karena memang rasanya tuh tidak nyaman, uncomfortable. Dan aku awalnya tuh nggak bisa ngelakuin itu sama sekali. Jadi aku awalnya nggak bisa tuh rebahan diem dalam 30 detik aja, aku rasanya udah pengen kabur. Nah itulah gunanya coach. Jadi waktu itu aku punya coach yang dia ngajarin aku untuk berdiam dengan emosi aku sendiri, berdiam diri dengan diriku sendiri. Jadi setiap kali aku pengen kabur atau aku berpikiran hal-hal yang negatif untuk mengalihkan aku dari emosi yang sedang aku rasakan, dia bakal bilang, no Flora, go back to your body, go back to your body. Jadi benar-benar kita balik lagi ke badan kita sendiri, ke sensasi tubuh yang kita rasakan saat itu. Tapi itu what happened? Dia tuh lagi sinus ya, kayak aku ya sinus. Karena di ruangan tempat aku tinggal saat ini lumayan lembab ya. Oh my god ya, aku lagi cari tempat tinggal baru tapi belum dapet. Jadi untuk sementara ya kalau pagi aku bakal rada block nose, dan anjingku juga. Dia bakal udah di X-ray di dokter, dan bener-bener ini sinus infection mbak. Ya udahlah, sama penyakitnya kayak aku. Jadi gitu teman-teman, dan emang awalnya itu tidak mudah ya. Makanya ada yang bilang juga kalau kita sudah melakukan itu selama 21 hari berturut-turut, itu akan jadi kebiasaan. Dan aku ngelakuin itu, dan awalnya aku hire coach, Ibu Miranda Rumi namanya, Ibu Miranda Rumi. Ya dia bantu aku untuk bisa memproses emosi itu. Lalu kalau emosinya udah diproses, masalahnya
pas kita selesai rasa badannya kan enteng tuh, jadi emosi negatifnya mungkin amarahnya, ketakutannya udah keluar. Jadinya pas kita menghadapi masalah itu solusinya tuh jadi lebih gampang. Kayak waktu aku kehilangan anjingku, setelah aku proses emosiku, anjingku balik lagi sendiri. Maksudnya kayak ada orang yang nemuin tanpa aku harus melakukan banyak hal. Itu kayak alam semesta sudah apa ya namanya, merangkai sebuah kejadian, urutan kejadian untuk membantu aku mendapatkan apa yang aku mau. Setelah aku bervibrasi di frekuensi yang lebih tinggi. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita lagi stres atau ke-trigger itu adalah emosinya antara takut, marah, malu, pokoknya yang frekuensinya rendah. Kalau teman-teman tahu apa sih namanya, Dr. Hawkins punya diagram emosi, nanti mungkin aku akan taruh di sini di editing. Jadi kalau misalnya frekuensi kita di marah terus takut, itu biasanya ya emosi kita nggak nyaman, terus kita terus menarik lagi kejadian-kejadian yang buruk untuk bisa kita ke-trigger emosinya. Supaya apa? Supaya kita bisa memproses emosi yang terpendam dalam diri kita bisa tangisin, bisa kita lepasin, bisa kita rasain perasaan yang tidak nyaman itu sampai akhirnya kita bisa ke posisi netral. Nah kalau udah netral itu solusi akan datang dengan sendirinya. Apalagi kalau kita udah di acceptance dan love, itu udah kita nggak harus ngelakuin apa-apa, hal yang kita mau itu datang ke kita nggak usah kejar gitu. Kayak gitu teman-teman. Terus juga aku ngomong kayak gini seolah-olah gampang ya, tapi ini prosesnya 7 tahun sampai aku bisa kayak berada di posisi aku saat ini, dimana kayak aku bisa langsung proses emosiku dengan sangat mudah dan rileks, dan masalah-masalah aku biasanya bisa langsung terselesaikan dengan jangka waktu yang cukup pendek. Kalau dulu tuh aku struggling gitu. Jadi kalau kita belum melepaskan emosinya, biasanya kita tuh jadinya struggling dengan masalah itu tuh, kita kayak bergumul terus. Nah tapi kalau misalnya kita udah lepasin emosinya, kita nggak struggling lagi, kita udah surrender, kita bahkan kayak udah relax. Nah itu baru solusi masalahnya tiba-tiba muncul gitu, karena kita sudah in a vibrational match, kita udah frekuensinya udah sama dengan solusi gitu. Jadi katanya frekuensi masalah dan frekuensi solusi itu beda, dan dari pengalaman aku memproses emosi itu melepaskan beban kita dari frekuensi masalah sehingga kita bisa melambung ke frekuensi solusi. Seperti inilah, seperti balon udara yang terikat di tanah, terus kita potong, terus dia bisa naik ke solusi, ke posisi yang lebih tinggi secara frekuensi dan vibrasi. Nah terus aku juga pengen bagiin untuk bisa teman-teman lebih sensitif lagi dalam nge-spot emosi itu, memang kita harus hidup lebih sober, lebih sadar, dan lebih sehat. Jadi aku waktu itu awal-awal mulanya tuh aku benar-benar tidak minum gula sama sekali. Jadi aku minum air putih. Kalau aku butuh gula, aku ambil dari buah, pokoknya yang alami-alami. Jadi nggak pakai gula putih, karena itu kan ngebuat kita kayak mengalihkan kita dari kondisi kita yang sesungguhnya. Itu adalah salah satu bentuk adiksi ya. Terus mungkin ada teman-teman yang adiksinya tuh ngerokok, atau adiksinya nge-scroll handphone, atau adiksinya itu curhat sama temen terus. Jadi kayak teman-teman bisa tahu hal-hal yang ngebuat teman-teman menghindar dari emosi teman-teman yang sesungguhnya, itu disebut dengan adiksi. Itu dilepasin. Aku bahkan waktu itu nggak makan daging sama sekali, jadi aku vegan supaya aku bisa jauh lebih sensitif. Tapi emang awalnya itu rasanya gila banget, kayak semua hal di sekeliling aku seolah-olah men-trigger aku. Itu adalah karena ibaratnya tadinya kita mati rasa, terus biasanya kita tuh bisa mati rasa adalah karena kita punya adiksi yang mensupport kita sehingga kita merasa mati rasa, entah itu obat-obatan, entah itu drugs, obat-obatan sama drugs sama, entah itu makanan, entah itu kegiatan. Jadi kita selalu melarikan diri, apapun itu yang membuat
kita tidak berada dalam tubuh kita sendiri dan mati rasa, itu disebut dengan adiksi. Itu aku lepasin dulu semuanya, baru aku belajar untuk berada dengan emosiku. Dan pada saat aku memproses emosi itu, aku tidak memikirkan hal-hal negatif karena selalu pasti akan muncul, tapi kamu tepis aja. Kayak kalau orang Kristen dalam nama Yesus, tepis pikiran negatif. Kalau misalnya kamu bukan agama Kristen, ya bilang aja, Tuhan, aku nggak mau mikirin hal-hal ini. Kalau teman-teman bisa kumpulin quote-quote positif, kata-kata yang positif untuk melawan kata-kata negatif, pikiran-pikiran negatif itu harus dilawan. Tapi kalau emosi negatif itu nggak bisa diapa-apain lagi selain untuk dirasakan sampai dia rilis. gitu ya teman-teman. Kalau emosi tuh nggak bisa dikontrol karena dia tuh seperti gelombang lautan. Tapi kalau pikiran itu bisa dikontrol. Dia tuh seperti benih tanaman yang bisa dicabut kayak gitu. Dan ya, dengan teman-teman memproses emosi kalian, setiap kali ada kejadian yang buruk, kalian proses dulu emosinya, baru mencari solusi atau baru bereaksi, berespon, maka kehidupan teman-teman niscaya akan lebih damai. Dan kalau ada kejadian-kejadian yang buruk itu cepat terjadi solusinya, dan bahkan teman-teman akan terlindung dari kejadian lebih buruk lagi. Jadi ada yang bilang kalau misalnya alam semesta bisikin kamu terus kamu denger, ya udah, dia nggak perlu teriak. Tapi kalau alam semesta bisikin kamu nggak denger, dia bakal teriak. Kalau kamu nggak denger, tetap udah diteriakin, dia bakal nyolek kamu. Kalau kamu dicolek nggak ngeh juga, maksudnya bakal digampar gitu. Itu tuh sebenarnya bukan alam semestanya ya, tapi ya itu karena kitanya sendiri aja mencobai diri kita sendiri. Kalau kita dari awal udah negatif, udah sensitif dan dengerin apa kata bimbingan Tuhan dan kita lakuin apa yang benar instead of lari dari hal itu, kita akan terhindar dari banyak sekali musibah, teman-teman ya. Jadi dengan demikian, kalau kita udah lebih lebih sensitif, kita bisa dengerin suara bimbingan dari Tuhan atau malaikat pelindung atau dari nenek moyang kita. Ada kejadian-kejadian yang buruk, kita tuh bisa dikasih wejangan dan kita bisa ikutin dan kita bakal selamat. Kayak gitu. Ini udah 17:43, it's longer than I thought. Aku pikir bakal lebih pendek, tapi itu pesan aku hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar memproses emosi, silakan taruh di komen. Kalau misalnya pengen anonim, teman-teman bisa DM aku di @flowriseinspire Instagram @flowriseinspire. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan share buat teman-teman yang membutuhkan. Thank you so much. Sampai ketemu. God bless you.